At Old Dominion Freight Line, we do them this way. This way has people who start early, people who care and inspire each other to do things the way they should be done. This way uses technology and goes the extra mile to deliver your promises on time, every time. This way is why we're the #1 national LTL carrier for quality. For us, this way is the right way. Hello everyone, welcome to our group vlog. On this occasion, we are going to discuss clearance, which is one of the most vital process in logistics, especially in international trade. On this, before into the material, let us introduce our group members. My name is Selna Salsabila. My name is Gibran Aldi. My name is Muhammad Iksan Saputra. My name is Raffi Akbar. My name is Nanita Uzmarianti. My name is Anggi Putri. In this vlog, we will discuss the definition of clearance, the different types, the process, the parties involved, common issues, and even a case study. So, make sure to watch until the end. A few moments later. Clearance is in the process of complex administrative requirement and inspection for goods entering a living country related. Clearance is usually closely related to export and import activities. In custom context or in gauge type, clearance aims to ensure that goods have met all legal requirements, documentations, and payment obligations. Without the clearance process, goods cannot be released from the ports or airports. Clearance has several main purposes. The first goal is to ensure compliance with government regulations. The second goal is to protect national security from illegal goods. In addition, clearance also aims to secure state revenue from import duties and taxes. The benefits of clearance for companies are to facilitate the flow of goods and avoid legal sanctions. Types of clearance. Clearance divided into several types based on the process and destination of the goods. The first type is important clearance, which is the clearance process for goods entering the country. The second type is export clearance, which is the clearance for goods to be shipped abroad. The third type is custom clearance, which is clearance carried out through custom. In addition, there is also pre-clearance and post-clearance. Process consists of several important stages. The first stage is the sanction of documents such as the employee's packing list and bill loading. The second stage is the exemption of document by the custom authorities. The third stage is the patient inspection of the goods if requested. The fourth station is the payment of import duties, tax, and other charges. After all stages are completed, the goods can be requested from the port that I found. In the clearance process, there are several parties involved. The first party is the importer or exporter as the owner of the goods. The second is the freight forwarder or logistics service company. The third is Bea Cukai as the government authority. In addition, there are also surveyors, banks, and other related agencies. In practice, the clearance process often encounters various obstacles. The first obstacle is incomplete document. The second obstacle is error in goods data, such as the value or type of goods. Another obstacle is late payment of tax and import duties. This problem can cause delay in the release of goods. Company experience developing
the Republic. They like the work warehouse management. The problem can be solved by improving the warehouse layout and implementing IWM warehouse management system. As I result, the distribution process becomes faster and more, and process performance faster and more efficient. Conclusion from clearance material. Clearance is an important process in logistics activities that aim to ensure that the goods have met the administrative and inspection requirements before being distributed. This process helps reduce error, delay, and ensure the smooth flow of goods. Therefore, the implementation of good clearance is very recovery to support efficiency and order in the logistics system. Dalam menangani proses clearance. Proses clearance. Jadi gini, kalau clearance di PLB itu berbeda ya dengan clearance pada umumnya. Biasanya kalau clearance di kegiatan impor biasa itu pakai dokumen yang namanya BC20. Tapi kalau di PLB itu ada 2 step. Yang pertama dokumen BC16, yaitu perpindahan barang dari kawasan pabean itu dikirim ke PLB. Nah, nanti pada saat barang itu dikeluarkan ke PLB, misalkan ke PLBB, itu barang pakai dokumen BC8. Seperti itu kan. Itu hanya konsep impor dan dikeluarkan kembali ke PLBB. Tapi ada konsep lagi misalkan untuk impor ke ekspor lagi ataupun dari lokal ke ekspor gitu, beda-beda. Jadi konsepnya jadi PLB ini yang seperti kalian mungkin sudah search lah main Google gitu kan. Nah, ini salah satu TPB, jenis TPB. TPB itu buat pendidikan pendidikan, di mana pendidikan pendidikan itu mendapatkan fasilitas pabeanan. Nah, PLB ini salah satu jenis TPB tersebut. Jadi TPB itu ada beberapa macam lah jenisnya. Ada yang namanya AB, kawasan berikat, GB, gudang berikat, PLB, pusat logistik berikat. Banyak, ada juga kayak semacam kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus seperti itu lah. Itu salah satu jenis TPB lah ya. Jadi PLB salah satunya. Dan dokumennya juga variatif yang saya bilang. Dokumen dari impor masuk ke PLB BC16. Dokumen dari lokal masuk ke PLB BC40. Dokumen dari PLB ke lokal BC28. Bisa juga dari ke antar TPB, dari PLB ke KB atau ke GB itu pakai dokumen BC27. Ini kalau barang tertentu yang dikirim ke PLB tidak banyak.
Kalau untuk jenis barangnya itu ada beberapa komoditas yang memang nggak semua barang bisa masuk PLB ya. Karena kebetulan PLB itu ada beberapa jenis tematik lah disebutnya ya. Jadi ada yang namanya PLB untuk industri besar, supporting industri, ada PLB barang jadi, ada PLB IKM, ada PLB e-commerce gitu kan. Nah kebetulan Sukovindo ini jenis PLB-nya itu PLB supporting industri. Jadi barang-barang yang masuk ataupun yang bisa ditimbun di PLB ini adalah barang-barang untuk kebutuhan support industri, baik itu industri factory, manufacture ataupun industri pertambangan migas seperti itu. Berarti contoh barangnya tuh apa aja? Nah, kita ambil contoh di sini nih yang ada nih ya. Ini namanya steel pallet ya. Nah, ini barang ini untuk bahan baku industri pembuatan namanya ABC tank. ABC tank itu kalau di kita itu tempat penimbunan buat bahan kimia, bahan cair kimia. Nah, jadi ini salah satu barang yang milik pelanggan kami, importer kami. Jadi ini bahan baku mereka untuk buat namanya ABC tank. Nah, jadi selama barang itu untuk supporting kebutuhan produksinya itu boleh masuk, boleh ditimbun ke PLB. Contohnya untuk yang komoditi. Nah, selain itu juga ada yang namanya kebijakan pemerintah, yaitu salah satunya kebijakan dari Kementerian Perdagangan, yaitu salah satu contoh kebijakannya adalah kewajiban komoditas tertentu impor melalui PLB. Contohnya adalah ban. Nah, ini ban. Ban ini adalah contoh dari kebijakan pemerintah, peraturan yang mewajibkan bahwa ban untuk NIB itu nomor identitas perusahaan ya mungkin nanti bisa di-searching lah baik. Nah, untuk importir umum itu importasinya wajib melalui PLB. Ini contohnya komoditasnya. Seperti itu sih. Ini kalau tekstil masuk ini? Tekstil ada, cuman memang kebetulan di sini belum ada gitu. Apa tindakannya jika barang terkena jalur merah, Pak? Jalur merah? Iya. Oh. Tindakan. Jadi gini, pada prinsipnya mungkin kalau di saya tadi kan ada konsep impor biasa ya, ada juga impor melalui PLB. Kebetulan setiap barang yang masuk ke PLB itu wajib dilakukan stripping atau pembongkaran. Jadi setiap barang yang misalkan nih kayak contohnya dalam kontainer lah ya, itu wajib dikeluarin dulu kan, makanya ditimbun seperti ini kan, posisinya aja sudah keluar dari kontainer, sudah di stripping. Nah, kalau nanti pada saat penjaluran itu sama seperti dokumen biasa, akan dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen. Nah, hanya saja karena barang ini sudah dikeluarkan dari kontainer ataupun dari peti kemas, itu ya secara pemeriksaan visualnya ataupun fisiknya lebih mudah karena barang sudah tersedia, tinggal melakukan pemeriksaan fisik biasa. Terus bagaimana Pak jika ada perbedaan data dokumen dengan fisik barang? Nah, ini salah satu fasilitas PLB juga. Ya mungkin terlihatnya seperti jadi jadi nilai lebih juga. Nilai lebihnya apa? Dengan adanya kita timbun di PLB, ada misalkan nih ada yang namanya diskrepensi, itu diskrepensi perbedaan lah ya, perbedaan baik itu jumlah ataupun jenis barang gitu kan. Nah, itu kita bisa lakukan perbaikan dokumen tersebut jika di PLB. Jadi saya kasih contoh gini lah ya. Misalkan nih simbanya nih impor biasa gitu kan, jalur merah gitu kan. Nama kalau impor biasa kan pakai BC20 ya. Pakai BC20 karena jalur merah. Begitu diperiksa fisik, jumlahnya nggak sesuai ataupun barangnya tidak sesuai. Nah, Mbak langsung kena notul tuh kan. Nah, karena BC20 itu biasanya kan Mbak bayar billing dulu nih, pajak biaya masuk dan bla bla gitu kan. Baru nanti dapat responnya jalur merah, diperiksa fisik ternyata ada ketidaksesuaian, Mbak ada yang namanya kena notul. Notul itu nota pembetulan. Nah, di sini pun sama ada yang namanya notul, cuma notulnya berbeda. Berbedanya apa gini? Jadi saya bilang BC20 Mbaknya nih udah impor, udah bayar dulu pajaknya semuanya gitu kan. Ternyata begitu diperiksa barang nggak sesuai.
wassalam gitu kan, harus kena notul itu bisa denda ataupun lain-lainnya gitu kan. Nah kalau barangnya, apalagi kalau barang yang non-lat yang kena regulasi tertentu yang harus direekspor gitu kan. Nah, enak kemudahan di sini adalah barang kan sudah impor nih, ya kan, sudah masuk ke PLB kan, semua barang yang masuk ke PLB itu kan dapat fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanannya itu adalah biaya masuknya masih ditangguhkan, pajak dalam rangka impornya masih tidak dipungut selama dia baru masuk ke PLB. Nah, nanti biaya masuk akan ditagihkan atau harus dibayar, dan juga pajak dalam rangka impor harus dilunasi itu kalau barang sudah keluar dari PLB. Nah, kan kita bicara diskrepensi dulu nih. Nah, misalkan nih impor nih dari kawasan Pabean masuk ke timbun ke PLB, kan tadi saya bilang pakai dokumen BC16 ya kan. Lalu pada saat mau keluar kena jalur merah gitu kan, dokumen BC28. Nah, yang jadi permasalahan ada lagi nih, bagaimana jika barangnya tidak sesuai ya kan gitu. Nah, kebetulan kan gini loh, ketidaksesuaian itu kan akibat misalkan di dalam kontainer kita tidak tahu nih jumlah pastinya berapa, bener nggak? Yang jadi masalah kan kalau pada saat di BC20 kondisi barang masih di dalam peti kemas, pada saat kena jalur merah baru kita keluarkan tuh barangnya kan, jadi kita baru tahu. Nah bedanya di sini apa? Barang sudah keluar dari kontainer, jadi kita sudah tahu nih pada saat di dokumen BC16 gini. Kalau dokumen BC16 ini dokumen pengangkutan ya, jadi dia dokumennya nggak ada respon, dia selalu SPPB karena dia hanya perpindahan barang dari kawasan Pabean ke PLB. Nah pada saat kontainer sini masuk sini kita bongkar, kan kita verifikasi dulu nih kan barangnya jumlahnya sesuai atau tidak, ya kan. Lalu jumlahnya sesuai atau tidak, terus jenis barangnya sesuai atau tidak kan? Jika pada saat barang sudah masuk PLB ada ketidaksesuaian, kita bisa lakukan permohonan perbaikan dokumen. Di dokumen BC16 itu yang saya bilang tadi, dokumen itu bukan dokumen impor ya, karena itu masih dokumen pemasukan ke PLB. Nah pada saat barang masuk ke PLB kan itu kan istilah saya bilang tadi kan, barang sudah dikeluarkan kan, jadi kita bisa cek langsung karena itu kewajiban PLB juga, pengecekan barang langsung. Jadi begitu barang sudah dikeluarkan seperti ini kan, contohnya nih dia impor 740 pieces, begitu dikeluarkan ternyata barangnya tidak sesuai, kita langsung bisa ajukan perbaikan dokumen. Jadi tidak ada yang namanya notul, denda biaya masuk ataupun apa-apa, karena begitu tidak sesuai kita ajukan perbaikannya di saat dokumen belum dilakukan pengajuan impornya. Jadi nanti pada saat kita lakukan pengajuan impor, yang saya bilang tadi ada dokumen namanya BC28, kalau dari PLB dikeluarin ke lokal, LDP, itu pakai dokumen BC28. Nah pada saat di dokumen BC28 kita submit, kena jalur merah, itu kita sudah tahu posisi barang sudah pasti sesuai gitu loh, karena barangnya sudah kita ketahui dulu dari jenis dan jumlahnya, karena barang sudah dibongkar seperti itu loh. Itu kemudahannya dan ininya fleksibilitasnya lah, dibandingkan dengan BC20 impor di pelabuhan biasa gitu kan, kamu kesapit dokumen PIB gitu kan, barang masih dalam kontainer gitu kan, begitu jalur merah barang kan baru dibuka tuh kontainer sama biaya cukai gitu kan, baru dikeluarin, baru diperiksa. Nah kalau ada diskrepensi perbedaan ya kenalan notul kan begitu. Tapi di sini kan beda, barang sudah dikeluarin dulu, barang sudah ada terlihat secara visual, jumlah sudah bisa dihitung dari awal gitu kan. Jadi yang namanya pada saat diskrepensi jalur merah itu ya saya rasa itu udah nggak ada, karena seandainya pun diskrepensi ya dari awal aja kita lakukan permohonan perbaikan sebelum ada yang namanya diskrepensi di jalur merah gitu loh. Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang dan kepatuhan terhadap regulasi pabeanan dalam lokasi PLB itu siapa? Si pengusaha PLB tersebut. Jadi gini, PLB itu salah satu saya bilang tadi jenis TPP yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dari pihak Bea Cukai. Nah, si PLB ini dia bersifat mandiri. Jadi mereka itu melakukan kegiatan pemasukan ataupun pengeluaran barang secara mandiri gitu loh. Jadi dilakukan secara mandiri tanpa ada keterlibatan langsung oleh pihak Bea Cukai. Nah, pihak Bea Cukai dalam hal ini pengawasannya adalah melalui jaringan CCTV, jaringan inventory gitu, dan pemeriksaan sewaktu-waktu gitu loh. Jadi pada saat pengeluaran ataupun pemasukan barang
itu mereka tidak wajib ada di tempat ataupun di lokasi gitu loh. Kecuali yang tadi jalur merah, mereka baru harus melakukan pemeriksaan fisik. Tapi kalau untuk kemasukan barang ataupun pengeluaran barang, PLB sudah mandiri. Jadi mereka bisa melakukan itu. Jadi tanggung jawab sepenuhnya ya ada di PLB tersebut. Terus apa bedanya Pak kalau antara jalur kuning dengan jalur merah? Ada 3 kan kategorinya, jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Jalur hijau ya bisa langsung lakukan pengeluaran, namanya responnya SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang. Nah, kalau jalur kuning, barang tidak diperiksa fisiknya, hanya diverifikasi atau diperiksa dokumennya saja. Jadi kalau hijau, barang tidak diperiksa, dokumen tidak diperiksa. Kalau kuning, barang tidak diperiksa, dokumen diperiksa. Kalau merah, barang diperiksa, dokumen diperiksa. Itu yang bedanya.